Dingin banget hawanya. Hongkong mulai dingin lagi ya, setelah beberapa hari dingin, berhenti hangat dan sekarang mulai dingin lagi. Oke, sebelum saya cerita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mona Ochan Official. Setelah sekian lama nggak jumpa bersama saya vlog saya ya. Bagaimana teman-teman kabarnya yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri ya. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasmani dan rohani, dilancarkan segala urusan, diperbanyak rezeki dari segala arah. Amin amin ya rabbal alamin. Waduh mereka pokoknya menggigil lagi kuku-kuku sampai coplok-coplok, irung sampai melega-melega, terus berkisi adem. Oke, hari ini aku mau cerita ya. Ceritanya itu ya dibilang sedih ya sedih, dibilang tidak sedih ya mau bagaimana lagi ya. Intinya buat keluarga yang ada di rumah ya, yang ada di Indonesia itu harus ikut prihatin lah intinya ya. Seperti apa keluarganya yang ada di sini ya, istrinya, anaknya, atau pokoknya keluarga ya. Ini saya tuh ceritanya kemarin itu saya tuh kan lagi keluar belanja. Di situ ada teman saya di taman, dia duduk merenung, melamun, entah pikirannya kosong ya. Pikirannya tuh kosong, nggak tahu apa yang dipikirin. Saya panggil-panggil tidak menyaut. Ketika saya senggol pundaknya gini, saya bilang assalamualaikum mbak gitu kan, terus dia bilang waalaikumsalam gitu. Tapi pandangan dia itu udah apa namanya, udah kosong dan nggak tahu lagi apa yang mau dipikirin. Saya tanya itu ngelantur teman-teman ya, saya tanya itu dia tuh ngelantur. Saya nggak bilang ini namanya siapa ya, karena mungkin karena ini pasti ini ya. Dan beliau berasal dari Indramayu ya, Jawa Tengah. Dia itu baik banget, pokoknya dia itu baik ya. Intinya gini, dia langsung bercerita sama saya bahwa saya tuh bingung mbak, kenapa ya keluarga saya ada di Indonesia itu nggak pernah bersyukur atau nggak pernah ada pengertiannya kepada saya yang ada di sini gitu. Dan mereka itu nggak tahu saya tuh kerjanya di sini tuh seperti apa, bagaimana kalau waktu dingin itu seperti apa gitu. Mereka nggak tahu. Intinya mereka tuh yang dia tahu hanyalah uang. Hey, buat keluarga yang ada di Indonesia ya, ini saya sendiri dan mewakili teman-teman ya, maksudnya pasti orang-orang sudah pada pintar, sudah pada ini ya, semoga semuanya pada pintar. Buat keluarga yang ada di Indonesia, tolonglah yang kalian tanyakan itu janganlah uang dan uang ya teman-teman ya, atau buat keluarga yang ada di Indonesia ya, tolonglah tanyakanlah kabarmu bagaimana, tidurmu jam berapa, mulai kerjamu jam berapa, kamu tidur dan bangun itu jam berapa, capek enggak gitu loh ya. Jangan hanya uang ya yang ditanyakan. Dan buat mbaknya itu sampai pokoknya depresi, dan tadi itu ya mendengar kabar bahwa mbaknya itu beliau mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena mungkin beliau itu banyak tekanan, beliau banyak ancaman, terus yang di Indonesia itu tidak pernah mendukung ya, nggak ada teman-teman dan ibu-ibu saudara yang ada di Indonesia ya,
yang nggak ada yang ingin keluarganya itu kerja ke luar negeri. Kalau memang bukan karena kebutuhan, kalau memang bukan karena ingin membahagiakan keluarga yang ada di Indonesia, ya kan. Jadi kalau dibantu dengan cara seperti ini, ayolah kita saling gotong royong ya teman-teman ya, atau keluarga yang ada di Indonesia. Karena kasihan banget mbaknya itu cerita, dia itu mau makan aja yang dimakan sendiri, bahkan harganya $15. Dia nggak beli, hanya dikumpulkan uangnya untuk dikirimkan pulang ke rumah. Untuk makan aja dia nggak mau. Dia sayang karena dikirimkan ke rumah untuk kebutuhan keluarga. Tapi kebanyakan yang ada di Indonesia itu nggak pernah mengerti seperti apa di sini. Beliau sakit pun bilang sehat. Kadang untuk menyembunyikan sesuatu hal yang membuat keluarga itu bingung, lebih baik mereka tidak menelpon keluarga yang ada di rumah. Bilang baik-baik saja, bilang nggak ada apa-apa ya. Jadi saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un buat teman saya yang ada di Indramayu ya, yang tadi malam beliau memilih untuk mengakhiri hidupnya karena nggak tahu, cuman beliaulah yang tahu masalahnya seperti apa sama keluarganya, dan beliaulah yang tahu masalahnya seperti apa sama keluarganya dan seperti apa tekanan di sini ya teman-teman. Jadi buat keluarga yang di Indonesia, tolong tanyakanlah kabarnya keluarga kalian yang ada di sini, walau hanya dengan ucapan sudah makan, sehatkah, nggak ada loh keluarga yang mau pisah jauh dari anak, dari suami, dari keluarga. Bahkan nggak cuman hari loh, nggak cuman bulan, tahun, itu bahkan 2-3 tahun. Bahkan yang benar-benar kepepet itu, bahkan mereka nggak mau pulang hanya untuk keluarganya. Jadi itu aja ya pesan saya buat keluarga yang ada di Indonesia. Jangan selalu menekan, karena di sini sudah banyak tekanan. Kenapa orang Hongkong itu tidak membunuh dengan fisik, tapi dengan batin? Bisa ya, kalau batin kita nggak kuat bisa menjadi stres ya. Ada juga yang bisa mengakhiri hidupnya ya. Intinya semangat buat mbak-mbak TKI, sukses ya. Segitu aja saya mendengar ceritanya, sampai saya tuh gak tega ya, bingung mau ngomong apa ya. Salam sukses, semoga mbaknya diterima amal ibadahnya, dilapangkan jalan untuk pulang ke Indonesia, dan dipercepat kepulangan jenazahnya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu, nanti kita cerita-cerita lagi di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.